Kita akan menyelami salah satu kisah paling menakjubkan dan mengerikan dalam sejarah kehidupan di bumi. Bukan tentang dinosaurus, bukan tentang buaya raksasa ataupun reptil yang terbang, melainkan tentang seekor ular. Ya, seekor ular yang ukurannya begitu luar biasa hingga dijuluki sebagai ular terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Inilah dia, Titanoboa cerrejonensis. Kisah Titanoboa dimulai bukan dari zaman purba, melainkan dari sebuah tambang batu bara di Kolombia pada tahun 2009. Para ilmuwan saat itu tengah melakukan penggalian fosil tumbuhan dan jejak lingkungan kuno. Namun, di balik lapisan batu bara dan serpihan itu tersembunyi sisa-sisa dari seekor makhluk yang tak pernah mereka bayangkan. Potongan vertebrata yang sangat besar, jauh lebih besar dari tulang belakang ular manapun yang pernah mereka temukan. Apakah ini seekor ular atau sesuatu yang lain? Setelah penelitian panjang dengan membandingkan struktur tulang dan ukuran relatifnya, para ilmuwan menyimpulkan ini adalah ular, tapi bukan sembarangan ular. Ular ini bisa mencapai panjang 13 hingga 15 meter dan berat lebih dari 1 ton. Titanoboa, nama yang diberikan berarti ular raksasa dari Cerrejon. Membayangkan ukuran Titanoboa membuat kita merasa kecil. Panjangnya setara dengan bus kota dan beratnya bisa melampaui mobil SUV penuh. Tubuhnya begitu besar hingga bisa memenuhi sungai kecil dan dengan satu lilitan mampu menghancurkan tulang mangsa hingga remuk. Berbeda dengan ular modern yang biasanya berburu secara diam-diam dan mengandalkan racun atau lilitan, Titanoboa memiliki satu keunggulan absolut, yaitu ukuran. Ukurannya memungkinkan ia memangsa hewan besar seperti kura-kura purba dan buaya primitif. Bahkan ada kemungkinan Titanoboa memangsa sesama predator jika ia merasa terancam atau lapar. Titanoboa hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu di zaman Paleosen, periode setelah kepunahan dinosaurus. Pada masa itu, bumi jauh lebih panas daripada sekarang. Suhu rata-rata di kawasan tropis bisa mencapai 32 hingga 35 derajat Celcius secara konsisten sepanjang tahun. Kondisi ini sangat penting karena Titanoboa adalah reptil yang berdarah dingin. Untuk mempertahankan ukuran tubuh yang luar biasa besar, ia membutuhkan suhu lingkungan yang tinggi agar metabolisme tubuhnya tetap aktif. Tanpa suhu panas itu, Titanoboa tidak akan bisa tumbuh sebesar itu. Di sisi lain, lingkungan tempat Titanoboa hidup adalah rawa tropis yang sangat luas, mirip seperti hutan hujan Amazon. Namun, lebih panas dan lebih penuh dengan makhluk-makhluk yang aneh. Sungai-sungainya pun dipenuhi ikan-ikan raksasa, kura-kura seukuran meja makan, dan buaya-buaya primitif yang tak kalah besar. Disinilah Titanoboa berkembang menjadi predator tertinggi. Salah satu hal yang membuat Titanoboa unik adalah gaya berburu dan kemampuan tubuhnya. Meskipun kita tidak pernah melihat Titanoboa hidup, kita bisa memperkirakan perilakunya berdasarkan ular-ular besar masa kini, seperti anaconda atau boa constrictor. Titanoboa kemungkinan besar adalah pemburu penyergap. Ia bersembunyi di bawah air, menunggu mangsa mendekat, lalu menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah menggigit, ia akan segera melilit mangsanya dan menghancurkan organ-organ vital dengan tekanan yang sangat kuat. Penelitian menunjukkan bahwa Titanoboa bisa menghasilkan tekanan lilitan hingga lebih dari 400 psi, cukup untuk menghancurkan tulang, menghambat peredaran darah, dan membuat mangsa tak sadarkan diri. Setelah itu, seperti ular modern, Titanoboa akan menelan mangsanya secara utuh dimulai dari kepala. Proses menelan mangsa ini bisa memakan waktu berjam-jam, tergantung ukuran mangsanya. Tapi dengan sistem pencernaan yang sangat efisien, ia bisa bertahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa makan lagi. Jika kita membandingkan Titanoboa dengan ular-ular terbesar masa kini seperti anaconda hijau atau piton Burma, perbedaannya mencolok.
Anaconda terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang sekitar 9 meter dan berat sekitar 250 kg. Piton mungkin bisa mencapai panjang serupa, tapi tubuhnya lebih ramping. Titanoboa jauh lebih berat dan lebih kokoh. Bahkan jika kita membayangkan pertempuran antara Titanoboa dan Anaconda modern, hasilnya akan sangat timpang. Titanoboa bukan hanya lebih besar, tapi juga hidup di zaman di mana tak banyak pesaing sekelasnya. Dia bisa memangsa apa saja di lingkungannya tanpa banyak gangguan. Namun, meskipun Titanoboa adalah penguasa mutlak, dia bukan tanpa ancaman. Ancaman utamanya bukan dari makhluk lain, melainkan dari perubahan bumi itu sendiri. Ketika iklim global mulai mendingin jutaan tahun kemudian, habitatnya pun berubah. Hutan tropis mulai menyusut, sungai-sungai mengering, dan yang paling penting, suhu tidak lagi mendukung kehidupan reptil berdarah dingin raksasa. Akibatnya, Titanoboa punah. Tidak ada bukti bahwa ia berevolusi menjadi spesies lain, tapi bisa jadi keturunannya yang lebih kecil bertahan sebagai ular-ular besar masa kini. Mengapa Titanoboa bisa tumbuh begitu sangat besar? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah suhu, dan yang kedua adalah makanannya. Seperti disebutkan tadi, suhu tinggi memungkinkan tubuh berdarah dingin menjaga metabolismenya aktif, meski dia berukuran sangat besar. Yang kedua, ekosistem Paleosen sangat kaya akan mangsa besar, memberi ruang bagi predator seperti Titanoboa untuk tumbuh tanpa batas. Ini memberi gambaran bahwa ukuran hewan bukan hanya ditentukan oleh genetika, tapi juga oleh kondisi lingkungan dan suhu global. Penemuan Titanoboa tidak hanya mengubah cara kita memandang sebuah ular, tapi juga memberikan wawasan yang baru tentang bagaimana kehidupan pasca kepunahan dinosaurus berkembang. Ia menjadi bukti bahwa kehidupan bisa kembali menciptakan monster, bahkan setelah kiamat biologis seperti Chicxulub. Titanoboa juga menjadi bukti penting dalam studi perubahan iklim masa lalu. Dari tulangnya, para ilmuwan bisa memperkirakan suhu rata-rata bumi di zamannya. Ini penting untuk memahami bagaimana makhluk hidup merespon perubahan suhu ekstrim. Mungkinkah Titanoboa dihidupkan kembali? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di tengah perdebatan tentang cloning dan teknologi genetika. Namun, sampai saat ini fosil Titanoboa tidak mengandung DNA yang cukup untuk direkayasa. Teknologi cloning masih terbatas pada spesies yang punah dalam ratusan bukan jutaan tahun. Jadi, meskipun imajinasi kita boleh liar, Titanoboa tetaplah bagian dari masa lalu, setidaknya untuk saat ini. Tapi jangan salah, Titanoboa meninggalkan jejak yang dalam. Ia adalah simbol kekuatan alam yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa predator sejati tidak harus bergigi tajam seperti T-Rex atau berburu dalam kawanan seperti raptor. Kadang predator paling mematikan hanya perlu menunggu dalam diam di dalam air yang tenang sebelum menerkam dengan kekuatan yang tak bisa dibendung. Dan itulah kisah Titanoboa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dino lagi supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya dari dunia purba. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.